yang belum tahu profesi ini, dan menurut saya prospeknya sangat bagus sekali ketika kita ingin memilih menjadi akuntan publik. Yang ketiga ada menurut saya capital intelektual. Dengan kita belajar dengan selalu ya baik standar akuntansi, standar audit, kita belajar semua, ketemu dengan berbagai macam audit yang kita periksa, sehingga menjadi capital intelektual bagi kita sebagai akuntan publik, sehingga ketika kita ini akan berguna terus-menerus. Mungkin sampai akhir hayat ya, ketika suatu pengalaman ilmu yang kita pelajari selama ini, dan akuntan publik tidak ada masa pensiunnya. Jadi ini bisa berguna terus sampai kita masih masih apa ya, membuka mata. Terus ada yang keempat, ini sangat penting sekali menurut saya, high level network, di mana kita sebagai auditor, sebagai akuntan publik, ketika kita entering pastinya biasanya kita ketemu di top level manajemen. Contoh misalnya ketika saya awal-awal jadi auditor, eh, ketemu misalnya pada saat kita minta data, pasti kita ketemunya minimal ya manajer keuangan atau direktur keuangan. Dan itu ketika kita secara pemahaman standar akuntansi, kita auditor, kita pemahaman standar akuntansi cukup bagus, dan itu klien itu senang untuk berdiskusi dengan kita. Bahkan pada saat kita lulus, masih lulus ini kan ada rasa mungkin canggung, ada rasa kurang percaya diri. Tapi ketika kita punya pemahaman yang cukup untuk eh, apa apa namanya, untuk menjelaskan, untuk berdiskusi, dan auditi rata-rata senang kepada kita. Oke, next. Saya sudah diingatkan ini waktunya sampai jam 10. Next, next Mbak. Oke. Nah, untuk saat ini, tantangan kita menjadi akuntan publik pastinya di era disrupsi teknologi yang cukup ini ya, cukup apa namanya, berkembang pesat saat ini. eh, Tantangan menjadi akuntan publik di era digital seperti saat ini sangat besar sekali. Ini terutama makanya saya mengajak teman-teman ini untuk ayo kita bergabung menjadi auditor, kerja di kantor. Mungkin teman-teman kenalnya kantor akuntan publik Big Four, misalnya EY, PwC, PwC ya, terus KPMG dan Deloitte dan lain-lain. Eh, ini apa ya, membuka peluang yang sangat luar biasa, karena anak-anak zaman sekarang itu secara teknologi sangat melek sekali. Eh, Bagaimana mereka, saya punya IT juga di kantor itu, ketika kami menyusun suatu aplikasi itu sangat cepat sekali, apalagi kita jelaskan proses dan bisnis yang mereka cepat pahami. Dan itu salah satu ketika kita menjadi akuntan publik atau mau menjadi auditor, kita harus dituntut sekarang ya, teknologi dan digital, baik di situ ada capability kita, data analyze kita dengan big data. Mungkin ini kita di Indonesia belum terlalu menggunakan big data ya. Ada keterampilan menggunakan software audit yang modern, terus pemahaman terkait cloud dan ERP. Kebetulan kami mengembangkan ERP juga, Enterprise Resource Planning, di kantor kami. Terus yang selanjutnya ada analytical dan problem solving skills yang harus dibutuhkan oleh auditor dan akuntan publik, di mana mereka dituntut untuk mampu selalu menafsirkan hasil yang mungkin dilakukan oleh program yang kita buat, terus tidak sekedar kita hanya mencatat angka, dan kita juga menarik apa namanya kesimpulan dari apa yang dihasilkan oleh data yang diolah. Bagaimana data etik atau security yang saat ini mungkin di era digital, berarti banyak data-data yang kita kumpulkan dalam bentuk soft file ataupun data, dan itu rentan sekali. Kalau kantor akuntan publik, kita punya apa ya, kerahasiaan data klien yang harus selalu kita jaga ini, agar agar apa, agar kami sebagai akuntan publik itu tidak ada risiko terkait kerahasiaan atau data-data klien bisa menyebar kemana-mana. Yang terakhir mungkin komunikasi dan kolaborasi skill ini sangat penting sekali, karena negosiasi baik akuntan publik ini yang skill negosiasi ini sangat menentukan sekali, karena ada akuntan publik yang yang dibayar dengan jumlah apa namanya pekerjaan yang cukup besar, dan ada juga yang mungkin akuntan publik yang
dibayar dengan jasanya cukup kecil. Nah, itu pentingnya communication dan collaboration skill untuk kita sebagai akuntan publik memberikan jasanya. Next. Nah, apa saja ini dirangkum juga ya menjadi akuntan publik. Nah, ini saya mungkin sekilas saja ada akuntan publik apa namanya salah satu apa ya profesi yang unggul dan dari lulusan akuntansi karena apa? Profesi keuangan saat ini yang punya undang-undang khusus hanya akuntan publik. Undang-Undang 5 tahun 2011 itu yang mengatur akuntan publik. Selain profesi keuangan yang lain untuk ini di Indonesia, selain sektor publik ya, kalau BPK ada undang-undang BPK, kalau akuntan publik ada undang-undang akuntan publik yang mengatur akuntan publik. Ini apa ya, yang profesi yang sangat sangat eksklusif sekali di Indonesia yang punya undang-undang. Terus ada professional networking tadi apa namanya networking yang kita kita bangun itu sangat sangat berguna kita untuk memperluas dan bermanfaat bagi karir kita. Terus ada career opportunity karena kelangkaan kita sebagai akuntan publik. Terus profesi yang saat ini ya ekosistemnya masih dikembangkan dan semakin kuat apa namanya masa kemasanya. Terus ada high reputation dan credibility karena profesi akuntan publik tadi ya saya jelaskan diakui secara hukum dan regulasi yang mengawasi kita juga banyak baik Kementerian Keuangan, OJK, bahkan BPK juga ikut apa namanya memantau kita sebagai akuntan publik. Ada juga yang terakhir mungkin intensive experience bagaimana kita menangani beberapa atau bermacam-macam klien yang kita kita apa namanya kita audit dan itu sangat sangat menambah bagaimana kita harus selalu dituntut belajar sesuatu yang baru, belajar yang baru, belajar yang baru. Oke, next. Nah, next. Saya ingin menjelaskan akuntan publik yang kita bicarakan itu tadi ngapain saja sih sebenarnya teman-teman rekan-rekan mahasiswa yang biasanya kami berikan sebagai akuntan publik, yaitu yang pertama mungkin yang paling umum yaitu jasa audit laporan keuangan historis ya. Ini baik yang diawasi OJK, yang tidak diawasi JK. Kalau Undang-Undang PT Nomor 40 Tahun 2007 itu di salah satu pasal menyebutkan bahwa aset perusahaan yang omset perusahaan yang di atas 50 miliar itu wajib diaudit oleh kantor akuntan publik dan memang ada secara regulasi di Indonesia, baik regulasi OJK, POJK 09, yang mewajibkan perusahaan diaudit oleh kantor akuntan publik. Terus yang kedua ada jasa audit kinerja, ini untuk tata kelola perusahaan, jasa audit internal, jasa perpajakan yang akan dijelaskan Pak Arief Setiadi nanti. Yang kelima ada jasa kompilasi laporan keuangan. Ini dipertegas lagi tadi ya dengan peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2025 bahwa salah satu profesi yang boleh membantu menyusun laporan keuangan perusahaan itu yang tersertifikasi salah satunya akuntan publik. Jasa pembukuan ini sama, jasa AUP biasanya perusahaan-perusahaan juga ketika mereka apa ya apa namanya menghadapi beberapa macam masalah di perusahaan ada prosedur-prosedur yang disepakati untuk dilakukan oleh kantor akuntan publik dan itu salah satu jasa yang diberikan oleh kantor akuntan publik. Yang delapan mungkin jasa audit sistem teknologi informasi ini kalau kantor akuntan publik seperti mungkin Pak Arya, Pak Arief Syadi mereka punya ekspertis khusus yang bersertifikasi KISA bagaimana mereka melakukan audit baik audit laporan keuangan dan audit sistem informasi yang dimiliki oleh perusahaan. Next. Ini tadi yang saya jelaskan gabungan dari apa saja yang dikerjakan oleh kantor akuntan publik, mulai dari keuangan historis, review laporan keuangan, jasa asuran lainnya. Oke, next. Nah, selain jasa asuran yang diberikan kantor akuntan publik, yaitu kita memberikan juga jasa non-asuran. Ini jasa-jasa seperti perpajakan, sorry keuangan, terus bagaimana kita melakukan atau membantu merger dan akuisisi, terus
advisory industri spesifik, kepatuhan tata kelola, perencanaan strategis dan operasional, di mana masing-masing pekerjaan ini dilakukan oleh dapat diberikan oleh akuntan publik melalui kantor akuntan publik. Next, Pak. Oke, next. Oke, ini gabungan saja dari tadi ini terkait jasa-jasa yang diberikan kantor akuntan publik. Next. Nah, teman-teman rekan mahasiswa mungkin teman-teman masih apa namanya bertanya-tanya, kantor akuntan publik itu jasanya seperti apa selain yang saya sebutkan. Ini terbagi saat ini ya, jasa audit dan assurance-nya. Terus ada sustainability forensic dan service, terus uh, ada apa namanya jasa assurance lainnya, di mana masing-masing ini uh, hanya kantor akuntan publik untuk saat ini ya yang memberikan jasa. Contohnya sekarang IPO mungkin teman-teman yang biasa ya bertransaksi di bursa saham. Nah, ini IPO pada saat pertama kali initial public offering, ini salah satunya yang membantu selain underwriter ya, yang memimpin untuk melakukan IPO suatu perusahaan. Ini salah satunya peran akuntan publik cukup sangat besar, dan akuntan publik yang mendampingi perusahaan untuk IPO cukup dibayar juga cukup lumayan apa namanya mahal untuk kantor akuntan publik yang bisa melakukan pendampingan IPO. Tax service juga sama, mulai dari tax advisory dan planning, global mobility dan transfer pricing ini bisa dilakukan oleh kantor akuntan publik. Terus tax dispute resolution ini yang sering terjadi ketika ada dispute antara baik kita dengan fiskus. Terus ada international tax yang secara apa ya perpajakan saat ini itu tidak hanya kantor konsultan pajak yang bisa berikan jasanya, kita sebagai kantor akuntan publik karena perpajakan tidak diatur khusus kecuali menjadi pengacara pajak ini akan diatur khusus hanya orang bersertifikasi pajak ini yang bisa memberikan jasanya. Oke, next. Ini jasa selain tadi ya, legal service, teknologi service, business service, outsourcing ini yang bisa diberikan oleh yang mungkin nih selama ini ya yang kita ketahui ada kantor akuntan publik yang Big Four yang secara rutin mereka memang secara teknologi mereka bisa memberikan apa namanya service yang lebih jauh luas dari apa yang diamanatkan undang-undang akuntan publik kepada akuntan publik, baik assurance dan maupun non assurance yang mereka berikan. Next, Mas. Ini terkait media service, terus actuary insurance dan service-nya ini dilakukan oleh kantor akuntan publik saat ini. Next. Oke, next. Nah, teman-teman, rekan-rekan mahasiswa, akuntan publik itu tidak bisa memberikan praktik akuntan publik apabila mereka tidak mempunyai kantor akuntan publik. Contohnya seperti saya, akuntan publik, saya harus mendirikan kantor akuntan publik sehingga saya bisa memberikan jasa tadi ya yang kita jelaskan di awal, baik assurance dan non-assurance kita, dan kita semua berada di payung kantor akuntan publik. Dan kantor akuntan publik saat ini di Indonesia ada dua macam, bentuknya perorangan, terus yang kedua ada bentuknya persekutuan perdata. Nah, perorangan itu sendiri kantor akuntan publik yang partnernya atau akuntan publiknya hanya satu orang. Ini disebut kantor akuntan publik perorangan. Dan tadi yang bentuk kedua berarti kantor akuntan publik yang lebih dari dua orang, lebih dari satu orang. Jadi akuntan publik yang mungkin mereka punya satu visi misi yang sama, termasuk beberapa orang mereka mendirikan persekutuan perdata dan semua diajukan ke Kementerian Keuangan melalui sekarang DP2SK yang memberikan izin kepada baik akuntan publik dan kantor akuntan publik. Oke, next. Nah, teman-teman, rekan-rekan mahasiswa, Bapak Ibu dosen, saat ini ya, ini info terbaru akuntan publik pada 6
Januari 2026, saat ini kita hanya punya 1.725 akuntan publik. Kalau kantor akuntan publiknya kurang lebih kayak more or less, sekitar 500 kantor akuntan publik ya. Dan ini tersebar kebanyakan di daerah Jawa, Jakarta, Bandung, Jawa Tengah gitu. Yang selebihnya contohnya misal di Papua saya dulu seingat saya cuma satu akuntan publik yang ada di Papua. Terus bagaimana di Maluku? Di Maluku belum ada akuntan publik dan kantor akuntan publik. Mungkin di Lombok sudah ada ya, mungkin di Mataramnya ada satu Pak, siapa saya lupa. Terus eh, dengan jumlah penduduk Indonesia yang mungkin saat ini lebih dari 200 juta orang, dan jumlah wajib pajak atau perusahaan yang ada di Indonesia saat ini ketika kita lihat data bahwa kita hanya punya 1.725 orang akuntan publik yang memberikan jasa laporan audit laporan keuangan historis. Artinya apa? Yang memberikan opini WTP, mungkin yang opini modifikasian, baik tidak menyatakan pendapat, apa namanya, wajar dengan pengecualian. Nah, ini hanya 1.725 orang. Dan ini artinya, teman-teman rekan-rekan mahasiswa, bahwa kesempatan untuk menjadi akuntan publik itu masih cukup besar sekali. Karena apa? Berdasarkan data yang kita punya saat ini, hanya 1.725 orang yang uh, yang yang akuntan publik berpraktik ya. Terus bagaimana dengan usia? Usia dari akuntan publik saat ini mungkin yang 30 tahun sampai 35 tahun itu kurang lebih 10 sampai 15% dari 1.725 orang ini. Jadi ada kekosongan nanti saya kalau sebagai mahasiswa melihat ini sebagai peluang yang cukup luar biasa, dan mungkin teman-teman yang suka apa ya, suka melakukan apa namanya, eh, apa ya, belajar yang suka hal-hal yang baru, misalnya belajar bagaimana belajar akuntansi, bagaimana belajar sebagai auditor. Ketika kita ditugaskan untuk penugasan, kita dikirim kemana itu, ini sangat sangat menarik sekali. Kenapa? Karena rekan-rekan mahasiswa selain menjadi auditor ya, memeriksa laporan keuangan yang perusahaan ataupun audit buat, teman-teman atau auditor pada saat ini itu mereka rata-rata menyebut mereka auditor. Auditor artinya mereka bisa kemana-mana, bahkan sampai ke luar negeri mereka melakukan pemeriksaan, dan itu pengalamannya cukup luar biasa. Sekarang ini auditor kebanyakan mereka orang-orang yang sudah ya sampai mungkin dari Aceh ke Papua tuh, termasuk saya tuh sudah pernah menginjakkan kaki saya ke masing-masing daerah yang ada di Indonesia saat ini. Next. Nah, bagaimana akuntan publik kita saat ini di era globalisasi? Nah, ini kita secara standar, memang kita di DSP 1, Standar Profesi Akuntan Publik, kita mengacu pada ISA, National Standard on Auditing, yang dikeluarkan oleh uh, IFEC dan ininya. Terus ini merupakan standar global yang kita jadi apa namanya, pedoman dan acuan. Terus bagaimana kita Indonesia, kita IAPI saat ini sudah menjadi anggota utama IPEC, dan kita selain anggota utama, kita berkewajiban menerapkan standar internasional di masing-masing daerah kita, di masing-masing wilayah. Terus saat ini IPEC ada 180 organisasi profesi akuntansi, di mana 135 lebihnya merupakan tersebar di seluruh dunia. Terus akuntan publik yang berkompetensi sesuai standar nasional itu memiliki peluang karir yang cukup luar biasa. Contohnya di Singapura itu kekurangan juga auditor mereka sampai saat ini. Mereka juga tanya juga ke Indonesia bagaimana kekurangan auditor terjadi juga di Singapura, dan baik negara-negara tetangga kita, Malaysia, Brunei, dan Thailand juga cukup cukup mereka sama dengan permasalahan di Indonesia. Oke, next. Nah, ini kalau bagaimana nanti terkait izin akuntan publik, apa namanya, sertifikasi SPA akan dijelaskan oleh Pak Arya Kanaka, ini senior saya. Nanti next saja ini Pak Arya yang menjelaskan. Oke, ini sama Pak Arya nanti.
Oke, next. Mungkin ini cukup dari saya. Selebihnya ini hanya apa namanya hanya eh, bagaimana nih perjalanan saya selama menjadi auditor, menjadi kantor akuntan publik. Nah, hampir seluruh daerah-daerah di Indonesia saya pernah apa namanya ke sana ya, ke masing-masing daerah. Next. Nah, cukup. Mungkin dari saya waktunya juga terbatas. Terima kasih rekan-rekan mahasiswa, Ibu Bapak dosen. Cukup dari saya, kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Sandra Pracipta atas penjelasannya. Semoga penjelasannya dan semoga penjelasannya bisa menjadi masukan serta motivasi bagi adik-adik mahasiswa untuk bisa memilih menjadi akuntan publik. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi terkait dengan baik, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke materi terkait dengan terkait dengan tahapan ujian CPA yang akan dibawakan oleh Dewan Sertifikasi YAPI, yaitu Bapak Arya Kanaka. Kepada Bapak Arya Kanaka kami persilahkan. Hmm. Baik, terima kasih. Selamat pagi Pak Iksan, selamat pagi semuanya. Jadi pagi ini saya akan menjelaskan, kalau tadi saya lihat banyak pertanyaan bagaimana menjadi akuntan publik. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan step-stepnya seperti apa. Silakan. Ini di skip aja, lewat. Next. Next. Sudah dijelaskan oleh Pak Tarko tadi. Next. 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 Nah, tadi Pak Tarko sudah menjelaskan bagaimana CPA of Indonesia di dalam PP Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2025, di mana PP ini merupakan turunan tadi dari Undang-Undang P2SK Penguatan Sektor Keuangan. Ya, di sini PP 43 menegaskan bahwa laporan keuangan hanya boleh disusun oleh individu yang memiliki kompetensi profesional yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian. Nah, di dalam PP tersebut, ya, karena kita sudah mempunyai sertifikasi CPA, itu dianggap kita mempunyai kompetensi, ya, dan itu diakui di dalam PP tersebut. Sehingga apa? Jadi kalau tadi kita bicara tentang menjadi seorang akuntan publik, ya, apabila rekan-rekan sekalian atau Bapak Ibu semua pengen menjadi CFO ataupun one down di bawah CFO, itu dengan sertifikasi akuntan publik CPA yang dimilikinya, ya, itu bisa menjadikan seseorang itu berhak, ya, sesuai dengan PP 43 nomor 2025. Ditambah lagi, sebenarnya kemarin kalau sempat mendengar bahwa bursa kita gonjang-ganjing karena eh, dari MSCI mengeluarkan warning terkait dengan eh, masalah free float dan segala macam, akhirnya Bursa Efek Indonesia itu mencoba melakukan reformasi. Nah, di dalam reformasinya itu, ya, itu lebih ketat di dalam apa namanya PP 43 nomor 2025, di mana mereka dalam rancangannya, ya, di peraturan BI nomor 1A itu akan mengharuskan, ya, CFO ataupun satu level di bawahnya itu memiliki sertifikasi profesional. Nah, ini lagi di sirkuler nih, draft peraturan Bursa Efek Indonesia nomor 1A, ya. Kalau itu masuk, ya, artinya di sini lulusan CPA itu ketika masuk ke dalam pasar modal, ya, menjadi kerja di emiten, itu mempunyai peluang, ya, untuk menjadi eh, penyedia laporan keuangan. Oke, lanjut. Ini udah jelaskan, ya, garda terdepan di dalam
PP nomor 43 tadi. Lanjut. Lanjut aja ini. Tadi udah jelaskan semua sama Pak Sandra. Ini lanjut, sudah. Lanjut. Nah, bagaimana mendapatkan izin akuntan publik ya? Jadi rekan-rekan semua untuk bisa jadi akuntan publik itu harus lulus ujian profesi akuntan publik Indonesia, gitu kan. Nanti kalau ada pertanyaan, wah kok saya dengar ada yang dapat RPL, ada yang dapat waiver segala macam, tapi itu adalah di dalam ruang lingkup ujian profesi akuntan publik UPAP, ya. Yang kedua adalah lulus verifikasi dan penilaian pengalaman kerja bidang audit atas laporan keuangan. Dan terakhir adalah mendapatkan izin praktik dari Kementerian Keuangan. Di dalamnya selain itu semua, nanti akan ada persyaratan administratif yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 2011 tentang akuntan publik dan PMK 186 tahun 2021 tentang pembinaan dan pengawasan akuntan publik. PMK ini peraturan Menteri Keuangan yang menjadi dasar ya ketika Kementerian Keuangan akan mengeluarkan izin akuntan publik kita. Lanjut. Nah, kalau kita lihat di slide ini adalah jalur yang saat ini ada di kami, Dewan Sertifikasi. Pertama adalah kalau kita lihat ujian reguler. Jadi rekan-rekan semua, oh saya mahasiswa, saya pengen menjadi akuntan publik, ya jalur normalnya apa? Yaitu adalah melalui ujian reguler, akan ada ujian tingkat dasar, ujian tingkat profesional, dan terakhir adalah penilaian pengalaman praktek. Nah, kalau kita lihat aimingnya, di ujung ini adalah kita akan mendapatkan sertifikat CPA Expert. Ya, jadi kalau kita belum sampai CPA Expert, kita tidak dapat mengurus izin akuntan publik. Ya, jadi kalau sampai level ujian tingkat profesional, kita hanya mendapatkan namanya sertifikat CPA profesional, tetapi kalau mau jadi akuntan publik ada ini nih, penilaian pengalaman praktek atau pengalaman audit. Pertanyaannya, kenapa seorang calon akuntan publik itu harus punya pengalaman audit? Ya, bagaimanapun juga ketika kita menjadi seorang akuntan publik, ya, kita mendapatkan amanah ya untuk melakukan jasa asuransi di dalam laporan keuangan berupa jasa audit. Nah, ketika kita memberikan jasa asuransi itu, di situ ada, nah, namanya kepentingan publik yang mesti kita jaga. Nah, kalau kita belum punya pengalaman, ini menyebabkan bisa jadi hasil yang dilaporkan oleh kita itu tidak akurat, ya. Makanya butuh pengalaman kalau istilahnya jam terbangnya ya. Nah, di luar itu ada dua jalur ya lain, yaitu jalur workshop. Jalur workshop itu kita kenal namanya ada tiga jalur workshop RPL Associate CPA. Jadi kalau ujian tingkat dasar ya Bapak Ibu semua atau rekan-rekan semua, kalau lulus tingkat dasar akan mendapatkan gelar Associate CPA. Jadi kalau bicara Associate itu artinya kan belum full menjadi CPA ya. Dari RPL Associate CPA ketika Bapak Ibu atau rekan-rekan ikut setelah lulus itu akan harus mengikuti ujian tingkat profesional mirip yang sama di atas ya dengan ujian reguler, tapi ini keskip nih ujian tingkat dasarnya Bapak Ibu hanya perlu atau rekan-rekan hanya perlu mengikuti RPL Associate CPA, nanti akan dijelaskan apa persyaratannya. Kemudian ada juga RPL for RNA, yaitu Register Negara Akuntan. Jadi Bapak Ibu dosen misalnya sudah punya CA dari IAI ataupun yang lain, nah itu bisa ikut ya. Nah, kalau lulus itu hanya tinggal satu mata uji aja yaitu ujian AAEP ya. Jadi ujian tingkat profesional yang banyak ini hanya tinggal ujian AAEP, kemudian program CTA. Jadi Bapak Ibu semua yang dosen Certificate Teaching in Auditing kalau lulus itu udah dianggap sudah dianggap lulus Associate CPA sehingga tinggal menjalani ujian tingkat profesional. Ya. Kemudian ada juga nih jalur penyetaraan. Jadi bagi teman-teman yang bekerja di kantor akuntan, kemudian mengikuti
sertifikasi BPK sebagai staf yang bisa memeriksa laporan keuangan yang di bawah jurisdiksi BPK. Nah, ini akan mendapatkan associate CPA sehingga setelah itu akan mengikuti ujian tingkat profesional. Ada juga yang ini jalur pamungkas juga, yaitu RPL PPAK. Jadi nanti kita tahu IAPI ini sudah kerjasama dengan banyak PPAK. Ya, kalau sudah banyak kerjasama dengan PPAK, kemudian ikut PPAK tersebut, nah ini akan mendapatkan waiver dari ujian yang sama, maksimum itu sampai dengan 9. Ya, oke. Tapi aimingnya ya lulus ini semua ini akan menjadi lulus ujian tingkat profesional. Ya, jadi Bapak Ibu atau rekan-rekan ketika lulus semua nggak bisa langsung jadi ini. Wah, saya baru kerja 1 tahun, saya udah lulus semua nih. Belum boleh karena harus ada penilaian pengalaman praktek. Next. Nah, ini tingkatannya tadi udah saya bahas. Yang paling dasar adalah junior CPA itu kalau semester 6 ataupun dari D3. Kemudian kalau sudah lulus S1 itu akan menjadi associate CPA. Setelah itu kalau sudah lulus ujian tingkat profesional menjadi seorang CPA nih, ya. Terakhir, kalau udah penilaian pengalaman audit itu akan menjadi CPA expert yang tadi udah saya jelaskan. Lanjut. Nah, ini jalurnya. S1 akuntansi, D4. Jadi semua yang berbau-bau akuntansi ini boleh semua. Ya, ikut ujian CPA, ujian profesional akuntan publik. Ya. Jadi ini dari sini semua akan ambil ujian tingkat dasar yang jadi associate CPA, selanjutnya ujian tingkat profesional akan menjadi CPA profesional. Nah, ini semua kalau udah terpenuhi evaluasi pemenuhan, ya, ini akan menjadi seorang CPA. Jadi, wah, misalnya adik-adik mahasiswa, ya, straight ujian tingkat dasar sudah lulus, ujian tingkat profesional sudah lulus. Nah, apakah bisa langsung menjadi seorang CPA, bukan yang akuntan publik ya, memegang sertifikat CPA? Jawabannya belum, ya, baru dapat surat keterangan lulus aja. Ya, karena harus ada pengalaman kerja audit minimal 3 tahun di dalam KAP atau di luar KAP. Jadi ini udah lulus, ya, lulus kuliah, ya, ambil 1 tahun, kemudian udah lulus semua, itu nggak bisa langsung dapat sertifikat CPA-nya, ya, harus kerja dulu 3 tahun, tapi diberikan surat keterangan lulus, gitu kan. Nah, dari CPA ini eh, yang sudah punya CPA lulus di tingkat profesional, ini bisa datang ke Kementerian Keuangan untuk memperoleh Register Negara Akuntan (RNA). Ya, nah dengan RNA ini bisa juga habis itu diajukan untuk menjadi seseorang ASEAN CPA. Jadi ASEAN CPA itu adalah pengakuan kesetaraan kompetensi akuntan di negara-negara ASEAN. Jadi dengan sertifikat CPA, kemudian kita ngurus jadi ASEAN CPA, itu kita diyakini punya kemampuan yang sama dengan akuntan-akuntan lain di negara ASEAN. Jadi bisa kerja di Singapura, bisa kerja di Malaysia, di Thailand, dan segala macam. Nah, CPA yang bisa kerja di negara lain itu bukan berarti dia bisa menjadi akuntan publik ya. Ini menjadi istilahnya hanya menjadi akuntan yang tersertifikasi, tapi bukan menjadi seorang auditor eksternal ataupun akuntan publik di misalnya di Singapura atau Malaysia. Lanjut. Nah, ini mata ujiannya ya. Ya, jadi untuk junior CPA ataupun level apa namanya semester 6 boleh nih ambil pengantar auditing dan assurance, akuntansi dan pelaporan keuangan. Ya, jadi nyicil dulu nih. Setelah lulus ya full ditambah jadi 5. Jadi kita sebenarnya totalnya ada 10 ya mata uji ya untuk menjadi seorang pemegang CPA, bukan CPA expert ya, karena itu baru tingkat profesional. Nah, kalau untuk menjadi akuntan publik yang tadi saya jelaskan, ini kita keluarkan lagi namanya CPA expert ya. Nah, untuk menjadi CPA expert setelah seseorang itu lulus 10 mata uji tadi,
ataupun melalui jalur waiver ataupun melalui jalur RPL, ini boleh nih minta ke IAPI, ke sertifikasi, saya mau telaah dokumen working paper audit gitu kan, atau wawancara dengan komprehensif dengan penguji. Tim penguji itu nanti ada 3 orang gitu kan, akan melakukan wawancara dengan pesertanya. Lanjut. Tadi udah dijelaskan ya. Jadi kalau ujian nggak perlu ke Jakarta ya, cukup cari di kota terdekat atau di kota yang ada ya. Ini universitasnya kita sudah kerjasama. Setahun kita akan menyelenggarakan periode ujian, tinggal dicek aja jadwalnya sehingga bisa di sini tanpa harus ongkos ke Jakarta misalnya. Lanjut. Ini biayanya ya. Pendaftaran 125.000 ya, untuk ujian tingkat profesional 350.000. Kemudian kalau per mata ujian tingkat dasar tadi kan ada 5 ya, berarti 5 kali 250.000. Kalau ujian tingkat profesional, nah ini agak berbeda-beda karena memang materi maupun teknisnya itu lebih lebih panjang ya. Ini ada yang 725, 2.150 dan 1,5. Ya, kemudian tadi kalau mendapatkan CPA expert, ini ada wawancara dengan paper praktek audit, itu biayanya 4,8 juta. Kemudian penelaahan kertas kerja itu 6 sampai 18 juta. Ya, jadi kalau dilihat, waduh, eh, lumayan nih, gitu kan. Nah, karena ini sesuatu yang merupakan investasi di kita ya, untuk menjadi seorang akuntan publik ataupun akuntan bersertifikat lainnya, di sini ketika ujian, ya berarti memang kita harus melakukan persiapan, ya. Jadi ya Dewan Sertifikasi sendiri udah berapa kali menyelenggarakan CPA Bootcamp ya. Jadi di situ akan ada simulasi ujian dan segala macam. Lanjut. Nah, ini yang tadi sudah saya sebutkan, recognition prior learning. Jadi, seseorang itu ketika sudah bekerja, ya, dianggap sudah memiliki pengetahuan, ya, sehingga kita berikan namanya recognition prior learning. Lanjut. Nah, kemudian ada juga RPL PPAK, ya. Bisa mengajukan tadi RPL, jadi di waive gampangnya, mendapatkan waiver untuk ujian tingkat dasar dan 3 atau 4 mata uji di tingkat profesional, tergantung akreditasi kampus, Bapak Ibu semua atau rekan-rekan semua. Kalau akreditasi A itu bisa 5 di tingkat dasar sampai 4 mata uji lainnya, ya. Jadi kan tadi ada 10, ya. Kalau dia akreditasi A, itu tinggal 1 ujian aja, AAEP. AAEP itu apa? Audit, Assurance, dan Etika Profesi. Di sini kita tidak me-waive core ujian kita, yaitu AAEP. Itu benar-benar harus kita uji, kita pengen mendapatkan pemahaman, ya, melihat pemahaman dari peserta ujian, apakah dia benar layak memegang sertifikat CPA. Jadi itu tidak kita kasih waive, gitu kan. Tadi kalau B itu wave-nya hanya sampai 8 ya. 8 tadi selain audit kita nggak akan kita tidak kasih wave-nya tentang akuntansi dan pelaporan keuangan lanjutan. Ya. Ini biaya-biayanya nanti bisa ditanyakan saja. Lanjut. Nah, ini teknis ya, jadi nanti bisa dilihat di website bagaimana kalau misalnya mengurus RPL PPAK, itu jelas di website atau juga bisa tanyakan di helpdesk-nya IAPI ya. Jadi misalnya di sini ada peserta yang sudah ikut PPAK, sudah lulus dengan yang bekerja sama, silahkan segera diatur, diurus sehingga bisa langsung tes ya, biar cepat jadi seorang CPA. Lanjut. Ini kerja sama PPAK, ada 14 ya, akreditasi A gitu kan, maksimal 9. Nah, apa namanya? Kalau kita bicara maksimal 9, nah ini kita sebenarnya apakah 9 masuk sudah pasti dikasih. Nah, ini kita juga akan melakukan pengecekan background S1-nya nih. Rekan-rekan semua. Jadi kalau
S1-nya itu tidak full sesuai dengan LO yang kita punya, nanti kita akan meminta mereka melakukan ujian untuk apa namanya mata uji yang tidak tercover di eh, pendidikan sebelumnya. Lanjut, lanjut. Nah, ini kalau kita lihat indah ya, waiver, waiver, waiver gitu kan. Tinggal pilih jalur yang mana yang mau kita pakai gitu kan. Jadi kalau ujian tingkat dasar itu bisa di waive gitu kan. Kalau yang tadi tuh ada CTA, kemudian yang tadi PPAK gitu kan. Kalau PPAK tuh bahkan kita lihat di yang tengah ini RPL PPAK hanya tinggal AAEP nih kalau yang akreditasinya AA. Itu lanjut. Nah, ini waivernya. Nah, ada tadi kan PPAK harus sekolah gitu kan, di PPAK 1 tahun 2 semester. Ada juga tadi tuh kalau kita pengen re-waive tingkat dasar yang ada 5, ini kita bikin namanya Recognition Prior Learning Associate CPA ya. Dilaksanakannya 5 hari workshop nih ya dengan paparan materi. Nah, nanti akan ada post testnya. Once kita udah lulus post test gitu kan, nah itu Anda Bapak Ibu semua atau rekan-rekan akan langsung mendapatkan Associate CPA. Pengalamannya itu minim tuh, cuman 1 tahun di KAP atau 2 tahun di instansi lain. Ya, jadi tadi alih-alih ambil jalur reguler yang harus ambil satu-satu mata uji yang ada 5, ya ini bisa ikut RPL Associate CPA. Jadi oh saya sudah kerja sekarang jadi senior auditor nih di KAP Pak Sandra misalnya. Ya udah ikut aja recognition RPL Associate CPA karena udah kerja misalnya sudah 3 tahun, ini sudah lewat. Di sini kan hanya persyaratannya adalah 1 tahun. Lanjut. Ini RPL Associate CPA. Jadi ini kita udah lewat nih ya. Associate CPA-nya udah tinggal ambil ujian tingkat profesional dan seterusnya sama dengan jalur reguler. Lanjut, RPL Associate CPA. RNA, tadi udah dijelaskan. RNA itu jadi mungkin di sini yang lebih relevan adalah Bapak Ibu dosen atau yang lain, misalnya yang sudah kerja, sudah punya CA atau sudah punya CPMA. Tadi kan kita tahu kalau kita sudah punya CPA misalnya, kita datang ke Kementerian Keuangan untuk mendaftarkan diri mendapatkan RNA, yaitu Register Negara Akuntan. Nah, kalau itu kan CPA. Di CA misalnya dari IAI ataupun dari IAMI, mereka kan ketika datang ke Kementerian Keuangan dapat RNA, itu bisa datang ke kita ke IAPI, kemudian saya mau ikut RPL for RNA. Nah, ini bisa gitu kan. Ikut workshop ya, habis itu post test, once itu lulus semua ya, hanya tinggal ikut satu mata uji yaitu AAEP. Jadi banyak nih jalur untuk menjadi seorang CPA ya. Kerjanya minimal 3 tahun. Ini kan tadi karena ini udah langsung waivernya banyak gitu kan. Pengalaman kerjanya agak lebih tinggi. Tadi RPL Associate CPA hanya 1 tahun, ini sudah 3 tahun. Lanjut. Nah, ini ya kalau kita lihat tingkat dasarnya sudah di waive ya. Kemudian kalau kita tingkat profesional ya 6, 7, 8, 9 ini post test. Jadi kalau ikut workshop itu harus serius sehingga apa? Pada saat selesai workshop kita akan melakukan post test. Jadi kita pengen memastikan yang kita ajarkan di dalam workshop. Jadi yang kita ajarkan di workshop itu sebenarnya yang menurut kita patut kita ujikan ya karena kita ingin mengetahui kemampuannya mereka gitu kan. Nah, itu kita uji melalui post test. Nah, kalau pertanyaannya post test yang ada di workshop atau apa sama ujian biasa mending mana? Ya sudah pasti ujian yang di post test ya. Karena post test itu lebih lebih esensial lah, lebih sedikit gitu kan dibanding banyak ujian di jalur normal gitu kan. Nah, udah lulus post testnya semua, hanya tinggal satu nih di 10 nih AAEP itu rekan-rekan harus datang ke test center untuk ikut ujian. Selanjutnya
Sama tinggal sesuai dengan yang lain, yaitu kalau udah lulus dapat dari tingkat profesional, kalau mau dapat CPA harus punya pengalaman, kalau mau jadi CPA expert ya harus punya pengalaman audit. Lanjut. RNA ya, ini waiver ya. Sisanya yang sebelah kanan adalah post test, kecuali AAEP yang paling atas itu harus tes di test center. Lanjut. CTA ini Bapak Ibu dosen ya, Bapak Ibu dosen, kita menyelenggarakan program ini sebenarnya pengen apa namanya memberikan pelatihan karena ini kan kemarin standar audit berubah gitu kan. Kemarin 2021 berubah, keluar standar audit baru, nanti akan ada banyak standar yang akan diperbarui. Nah, kita ini ingin bagi Bapak Ibu yang dosen, ketika melakukan pengajaran kelas akuntansi dan audit, itu sudah dapat eh, standar yang terbaru atau pengetahuan yang terakhir. Jadi jangan sampai ketika kita mengajar, standar yang digunakan sebenarnya sudah diupdate atau bahkan sudah tidak berlaku. Nah, ini kita selenggarakan programnya 3 hari melalui Narsum, ya, melalui workshop. Kemudian akan ada post-test juga. Nah, kalau ini lulus semua, ya, ini Bapak dan Ibu semua akan mendapatkan sertifikat CTA, Certificate in Teaching Auditing, gitu kan. Kemudian otomatis juga, ya, apabila lulus post-test akan mendapatkan sertifikat Associate CPA tadi yang tingkat dasar. Jadi Bapak Ibu semua kalau jadi dosen dapat CTA udah pasti kalau lulus post-testnya memperoleh associate CPA. Wah, saya pengen jadi CPA, silahkan masuk ke jalur ujian profesional. Lanjut. Nah, ini CTP pathway mirip-mirip semua. Lanjut. Nah, BPK ini mungkin agak teknis ya. Jadi BPK itu mengharuskan auditor yang bekerja di KAP ketika dia mau melakukan audit atas nama BPK ataupun yang punya jurisdiksi under BPK seperti misalnya audit BUMN, ini harus mengikuti sertifikasi BPK baik level pemeriksa maupun level akuntan publiknya. Nah, bagi auditor yang bekerja di KAP kemudian punya sertifikasi BPK, ini bisa minta waiver ya, minta dapat langsung associate CPA ya. Kemudian tapi syaratnya ya kalau dia udah mau mendapatkan waiver, dia harus lanjut. Jadi nggak boleh, oh saya karena sudah sertifikasi BPK, udahlah saya cukup associate CPA. Enggak, gitu kan. Itu harus dibuktikan Anda emang pengen menjadi CPA dengan cara harus daftar ujian tingkat profesional dan mengikuti 2 mata ujian tingkat profesional paling sedikit. Jadi jangan sampai kita kasih tapi ternyata tidak punya komitmen. Selanjutnya, ya ini waivernya di level ujian tingkat dasar. Tapi kalau mau dapat ini harus daftar dulu ujian untuk tingkat profesional minimal 2. Lanjut. Nah, ini lanjut tadi sudah saya jelaskan. Skip aja. Skip lagi, sorry ini ada kebalik. Terakhir, ada lagi. Nah, tadi saya pengen jadi akuntan publik. Saya udah punya CPA. Ya, saya datang ke Kementerian Keuangan ditolak sama Kementerian Keuangan. Karena Kementerian Keuangan eh, lihat mana sertifikat tanda lulus STL UPAP gitu kan. Nah, STL UPAP bagi pemegang CPA yang udah baru lulus ujian profesional itu belum punya. Ya, kita baru mengeluarkan STL UPAP dan sertifikat CPA expert itu kalau sudah memenuhi salah satu dari 2 hal, yaitu penelaan kertas kerja. Ya, jadi si peserta datang ke IAPI gitu kan sudah menyiapkan kertas kerja yang misalnya kliennya dia kertas kerja dia tunjukkan dan itu akan direview oleh tim dari Dewan Sertifikasi. Kertas kerjanya sudah memenuhi standar audit atau belum gitu kan? Atau aduh saya belum saya nggak bisa nih ngasih kertas kerja. Boleh
ya melalui wawancara oleh tim penguji dengan paper praktek audit. Jadi artinya apa? Oh, saya punya pengalaman audit, tapi saya nggak mau kasih kertas kerja lah. Tapi saya bisa menceritakan bagaimana proses mengaudit dari tahap risk assessment, risk response, maupun reporting. Saya bisa menjelaskan semua, termasuk dokumentasi apa yang peroleh, bukti apa. Saya jelaskan, nanti saya siap menjelaskan secara komprehensif pada tim penguji yang terdiri dari 3. Boleh. Itu ambil nomor 2. Ya, ini syarat yang ada di bawahnya. Gitu. Itu saja mungkin nanti kita masuk ke dalam sesi tanya jawab apabila diperlukan. Terima kasih. Sudah selesai. Saya kembalikan ke Pak Iksan. Terima kasih Pak Iksan. Baik, terima kasih kepada Bapak Arya Kanaka atas penjelasannya. Nah, tentunya kita sudah mendengarkan bersama-sama penjelasan dari narasumber kita terkait syarat-syarat serta tahapan-tahapan ujian CPA. Ya, semoga bisa menjadi eh, pengetahuan kepada adik-adik mahasiswa yang akan nantinya memilih untuk menjadi akuntan publik. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenali profesi perpajakan di kantor akuntan publik yang akan dibawakan oleh Bapak Arif Setiadi. Kepada Bapak kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Iksan. Pertama, eh, saya ucapkan selamat pagi Pak Samunabari. Selamat hormat Pak. Untuk Pak Arya Kanaka dan Pak Sandra, thank you Pak udah sharingnya untuk 2 sesi yang awal. Jadi Bapak Ibu, adik-adik sekalian, mungkin giliran saya terkait dengan bagaimana kita mencari alternatif sebagai akuntan publik. Itu di kantor akuntan kita mau dikasih jasa apa aja. Tadi mungkin sudah sekilas dibahas oleh Pak Chandra Pracipta ya. Jadi memang kalau kita itu, kalau kalian lulus dari S1, kemudian kalian mencari apa sih profesi yang sebaiknya saya jalani? Apa sih pekerjaan yang sebaiknya saya jalani? Memang alternatifnya satu adalah kalian masuk ke kantor akuntan publik atau juga bisa join di kantor konsultan pajak. Nah, di kantor akuntan publik sendiri itu mungkin banyak kita berpikir bahwa kerjaan kantor akuntan publik banyak-banyak melakukan audit. Audit, audit, dan audit. Nah, namun kalau kita masuk di KAP besar di Indonesia, memang divisi audit, divisi assurance itu berdiri sendiri. Kemudian yang non-assurance berdiri sendiri. Ada juga yang punya tax division itu berdiri sendiri. Tapi untuk KAP yang sifatnya menengah begitu dan relatif kecil, biasanya bahwa divisi audit itu tidaklah berdiri sendiri. Kenapa? Karena memang audit itu sifatnya seasonal. Jadi audit itu sering-sering hanyalah satu tahun kita lakukan audit sekali. Dan biasanya kalau tahun bukunya dari Januari sampai Desember, maka sibuk-sibuknya itu di bulan November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. Selepas April, ngapain ya? Jadi karyawannya bengong, tim auditnya bengong, sehingga sering-sering KAP yang menengah itu mereka memiliki pekerjaan lain, selain pekerjaan audit. Nah, yang hari ini saya coba bahwa saya coba memperkenalkan bahwa ada pekerjaan lain yang saat ini di Indonesia lagi menjadi hot topic ya, menjadi sangat-sangat banyak, sangat-sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena hari ini Indonesia sendiri cukup melakukan transformasi cukup besar di level pemerintah, bahwa banyak sekali regulasi perpajakan yang mulai ditegakkan, compliance mulai diperhatikan, kemudian ada Cortex juga yang sifatnya aplikasi baru untuk perpajakan,
sifatnya integrated banget nantinya. Kemudian bahkan saat ini pemerintah sedang menggalakkan pendapatan negara dari sumbernya perpajakan. Nah, sehingga dari situ kita tahu bahwa teman-teman atau klien pengusaha, baik itu UMKM, baik itu levelnya yang menengah, dan terutama yang besar-besar, itu concern. Concern dengan bagaimana intensitas pemerintah di dalam memonitor perpajakan di Indonesia. Nah, itu adalah sebuah peluang bagi kita sebagai akuntan. Oke, kita kuliah, kalian kuliah nanti mungkin ada yang 3,5 tahun, ada yang 4 tahun. Dari semester awal sampai lulus, kalian itu mendapatkan semua materi yang terkait dengan profesi yang ada di akuntan publik ini. Mulai dari kalian dapat akuntansi, pengantar akuntansi, akuntansi keuangan menengah, akuntansi keuangan lanjutan, kalian belajar sistem informasi akuntansi. Ada SIA, ada kalau nggak salah manajemen akuntansi, kemudian kalian juga dapat cost accounting, akuntansi biaya, kalian dapat mata kuliah yang terkait langsung dengan akuntan publik, yaitu pengauditan. Biasanya ada pengauditan 1, pengauditan 2, itu udah 6 SKS sendiri. Itu udah lebih dari cukup. Banyak sekali ilmu yang kalian dapatkan dari 6 SKS itu. Dan ada lagi perpajakan. Semua itu kita pelajarin di disiplin kita ya. Kita lulus sebagai sarjana akuntansi, apapun minor yang kalian ambil, apapun konsentrasi yang kalian ambil, mau konsentrasi perpajakan, konsentrasi audit, eksternal, internal, itu tetap kalian akan dapat namanya pengauditan 1, pengauditan 2, akuntansi keuangan, sama kalian juga dapat perpajakan. Oke. Nah, maka itu harus kita integrasikan. Semua titik yang kalian pelajari di perkuliahan, itu harus kalian sambung-sambung menjadi satu rangkaian yang betul-betul cantik untuk mendukung karir-karir ke depan. Ya, nah, di market, di dunia usahanya, sangat dibutuhkan kemampuan kita sebagai akuntan dan kemampuan kita sebagai perpajakan. Itu merupakan kolaborasi yang dibutuhkan di dalam menghadapi kebijakan pemerintah yang sangat-sangat intens terkait dengan perpajakan ini. Maka kantor pajak akan melakukan pengawasan. Pengawasannya mungkin adik-adik, Bapak Ibu tahu sering dikenal ada surat permintaan data dan keterangan. Itu kalau WP-nya sifatnya awam, maka mereka cukup khawatir, deg-degan, nggak paham. Pertanyaannya apa, jawabannya apa, mereka nggak paham. Itu dibutuhkan jasa kita. Kemudian setelah ada pengawasan, kemudian naik level pengawasan berikutnya adalah pemeriksaan pajak. Dokumen diminta semua. Kalau kita memahami bagaimana audit itu berlangsung, itu adalah yang dilakukan oleh teman-teman pemeriksa pajak di kantor pajak. Mereka bukanlah semerta-merta pemeriksaannya ngawur. Bukan serta-merta pemeriksaannya semuanya dari langit. Tapi mereka pemeriksaannya adalah pemeriksaan bukti. Ada bukti yang mereka periksa yang mendukung laporan keuangan atau pelaporan pajak yang kita lakukan. Jadi kita harus pahami itu, dan kemudian kita sebagai akuntan dan kita sebagai konsultan pajak bisa mendampingi wajib pajak di dalam penugasan ini. Oke. Kemudian ada juga bahwa WP punya pemikiran bahwa ini bahaya, ini jebakan, ini eh, cari duit, ini apa ya, banyak sekali lah hal-hal negatif. Kemudian saya sudah lapor pajak, sudah semua bayar pajak, tapi masih salah aja. Nah, itulah fungsi kita, bahwa kita adalah profesi yang paham banget. Paham banget apa yang terjadi di dalam pelaporan pajak, apa yang terjadi di dalam penyusunan laporan keuangan. Dan bagaimana seseorang akan melakukan pendekatannya waktu pemeriksaan pengawasan seperti apa. Kita akan ada di depan dibandingkan profesi yang lain. Kita akan di depan dibandingkan major-major yang lain. Oke. Kemudian ada perubahan aturan global. Indonesia semakin dengan untuk menuju negara maju, kita harus intensif masuk di G20.
otomatis di situ terjadi sharing information yang sifatnya masif sekali. Semua kita mau punya harta dimanapun aja, di negara manapun, akan terinformasi, akan terlaporkan. Sehingga sekarang susah sekali untuk bermain-main pajak secara masif. Maka kita sekarang harus bermain cerdas secara perpajakan. Dan itu harus sesuai dengan apa yang ada di akuntansi. Oke. Kalau pengadilan pajak sendiri di Indonesia, sengketa pajak banyak sekali ya. Tahun 2024 aja udah hampir 10.000. Tahun 25 akan lebih lagi. Ke depan akan lebih lagi. Karena intensitas pemerintah di dalam memonitor perpajakan di Indonesia itu akan semakin intens ya. Tujuannya untuk kepatuhan dan untuk mungkin adalah sebagai bentuk keadilan ya, bahwa pengusaha besar, kecil, menengah itu diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakannya, sehingga terjadi keadilan di dalam kita berusaha di Indonesia. Oke, terkait dengan ruang lingkup, kalau kita kerja perpajakan, jadi di kantor mungkin kita kerja audit, pegang 3 klien. Kemudian masih ada kalau KP yang menengah, mungkin 1 orang itu ditugaskan ada kerja audit, ada kerja pajak. 3 klien audit, mungkin 2 klien pajak. Oke, jadi sifatnya klien pajak itu kan kita konsultatif, kita tidaklah membuat sampai apa namanya, mungkin faktur pajak kita buat, bukti potong kita buat, oke, SPT ya kadang kita buat, kadang enggak. Tapi nggak sampai intens sekali, karena di perusahaan, di klien, mereka punya staf perpajakannya. Tapi kita, di kantor akuntan itu, atau kantor konsultan pajak, kerjaan kita adalah menjaga kepatuhan perpajakan dari klien kita. Di mana klien kita itu udah membayar pajak, udah patuh, tapi kita diminta untuk monitoring kepatuhannya. Maka kita dari bulan ke bulan, kita menguji kepatuhannya. Apakah kalau ada transaksi, itu harus menerbitkan faktur pajak, apakah sudah diterapkan. Kalau ada transaksi, kita harus potong pajak, apakah sudah dipotong pajak, apakah sudah dibuatkan bukti potongnya, apakah sudah dilaporkan SPT-nya. Baik itu PPh 23, PPh 22, PPh pasal 4 ayat 2, itu apakah sudah dilaporkan. Kemudian kalau penggajian, apakah penggajiannya sudah dihitung sesuai dengan peraturan perpajakan, PPh 21 karyawan. Oke, sudah dihitung, sudah dibayarkan, sudah dilaporkan. Oke. Dan dari transaksi itu semua, apakah yang tercatat di SPT masa dan SPT tahunan itu sudah sejalan dengan apa yang tercatat di laporan keuangan perusahaan? Itu pekerjaan kita sebagai kepatuhan pajak.